Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Azharun Ridwan, NIM 19042097. Pada pertemuan ke-7 itu ada tugas dari mata kuliah pengambilan keputusan, yaitu tentang mereview video pembelajaran pertemuan video pembelajaran pertemuan 6 dan pertemuan 7. Di sini ada 5 video, jadi saya akan mulai dari video yang pertemuan ke-6, yang video 1 dan video 2 tentang pohon keputusan atau decision tree. Nah, di sini berdasarkan video saya telah tangkap kesimpulan bahwa decision tree itu ada yang gambar kotak. Gambar kotak ini merupakan keputusan yang akan diambil atau kebijakan. Ini ada keterangan, D ini keputusan, A alternatif, cabangnya atau fork, O ini outcome atau hasil yang diharapkan dari alternatif tersebut. Ini adalah kata lain dari alternatif, yaitu ada node, tindakan, dan course of action. Nah, ini adalah contoh lengkap dari decision tree. Ada pengambilan keputusan, kebijakannya, forknya ke yang kotak bulat, simbol bulat. Itu adalah kemungkinan hasil, dan dari kemungkinan hasil ada fork lagi menunjukkan ke ini P, kemungkinan dari hasil dari ini ke kemungkinan ini. Nah, apa itu perbedaan node dan event node? Node sendiri yaitu situasi yang dapat dikontrol atau diputuskan oleh pengambilan keputusan. Sedangkan event node, situasi yang tidak dapat dikontrol atau diputuskan oleh pengambil keputusan. Jadi contohnya node dan event node ini, misalnya kalau node ini kesadaran kita untuk pergi ke, contohnya salah satu yaitu kesadaran kita untuk pergi, misalnya keputusan kita untuk pergi ke kampus. Namun event node-nya yaitu apakah kita akan memahami pembelajaran atau tidak. Nah, itu yang tidak dapat diputuskan. Namun rencana untuk ke kampus itu dapat diputuskan, disebut dengan nodes. Selanjutnya itu contoh kasus. Ini ada alternatif 4 buah. Ini ada state of nature. Nah, di setiap decision tree itu pasti ada EMV atau expected monetary value, nilai yang akan diperhitungkan. Jadi ini rumusnya, bisa kita lihat sama-sama. Nanti kita akan cocokkan saja dengan itu. Nah, ini adalah hasil dari decision tree. Yang 40.000 itu. Nah, yang ini nih, yang ini adalah EMV-nya berdasarkan hitung-hitungan yang telah dilakukan berdasarkan rumus yang ini. Jadi EMV yang paling besar adalah ini, yang paling cocok untuk digunakan. Jadi decision tree ini kemungkinannya itu atau persennya itu harus 100. Ini kan 50-50. Dihitung dengan rumus, maka dapat nilai tertingginya nih. Jadi keputusan ini adalah yang tepat. Selanjutnya ada contoh lain dari decision tree. Kita bisa baca sama-sama. Jadi intinya decision tree itu mencari EMV,
atau payoff yang terbesar, yang paling menguntungkan bagi pembuat keputusan. Dan inilah perhitungannya. Caranya sama. Selanjutnya video 3 pertemuan 6, linear programming. Nah, inilah contoh soal tentang furnitur. Ini adalah ringkasan soal model matematikanya. Dan yang ini adalah persamaan yang telah dibuat dari soal yang berwarna kuning. Yang laba ini soal yang baris paling bawah. K ini adalah kendala dalam penentuan perumusan penyelesaian masalah. Jadi intinya linear programming ini menentukan daerah solusi, titik mana yang paling jauh dari sudut ini. Nah itulah yang akan diambil semaksimal mungkin intinya. Ini adalah titik ekstrim namanya kalau di matematika. Nah ini ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Jadi titik 3 ini pertemuan antara meja dan kursi, dan dicari dengan rumus matematika. Rumusnya itu kita bisa mengeliminasi salah satu. Kita bisa kalikan, misalnya kita mencari kursi, kita bisa mengkalikan dengan min 2 meja ini. Jadi yang ini hasilnya min 2 kali 2 sama dengan min 4, min 2 kali min 1 sama dengan min 2. Jadi dikurangi, jadi hasilnya dapat K-nya 1. Jadi K ini 40. Jadi titik 3 ini M,40. Nah, langsung saja dieksekusi dengan dipindah ruaskan. Maka dapat hasilnya K-nya 30. Yang M-nya 30. Nah, setelah dapat ini, nanti dikalikan sama perlabanya. Maka titik 3 ini adalah yang paling besar untungnya dari semua titik. Jadi itu kegunaan dari linear programming. Menentukan titik mana yang paling besar, yang paling jauh dari sudut ini. Maka itulah yang akan diambil untuk penyelesaian masalah. Jadi keuntungan yang paling besar istilahnya. Selanjutnya pertemuan 7, sistem pendukung keputusan. DSS merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan memberikan informasi atau saran mengenai keputusan tertentu. DSS menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam memecahkan masalah semi terstruktur. Inilah konsepnya dan tipe kontrol. Ini contoh keputusan yang terstruktur, semi atau tidak, dukungan yang diperlukan, bagian 4. Inilah tipe keputusan: kontrol operasional, manajerial, perencanaan strategis, dan dukungan yang dibutuhkan. Nah, inilah menurut Herbert A. Simon, permasalahan DSS terbagi 3.
kita bisa baca ini pembagian masalah yang dilakukan oleh Simon. Ada 3 beserta contohnya. Kita bisa baca bersama-sama. Jadi intinya di SS ini adalah saran-saran yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Artificial Intelligence atau AI, video yang terakhir. Nah, kita bisa baca ini. Strategi AI masing-masing organisasi akan unik, yang sesuai dengan pendekatan organisasi untuk memanfaatkan peluang yang diberikan. AI mungkin merupakan perluasan keseluruhan strategi data digital atau strategi big data organisasi. Strategi AI harus secara jelas mengartikulasikan hasil kegiatan AI yang diinginkan. Harus dikembangkan secara kolaboratif antara pimpinan bisnis organisasi yang dapat mengartikulasikan hasil kegiatan AI yang diinginkan serta mengalami bagaimana hasil tersebut dapat dihubungkan dengan tujuan organisasi. Dan pembimbing teknologi yang memahami kemampuan, kendala, dan aspirasi teknologi organisasi tersebut. Nah, ini adalah tujuan dan aktivitas atau prosedur yang relevan dengan AI. Tujuan, penugasan atau pengendalian. Aktivitas dan prosedurnya ini, sebelah sini. Jadi ini berupa tabel. Sebelah kanan ini adalah penyelesaiannya. Jadi pada dasarnya AI itu merupakan algoritma bagi dunia teknologi. Jika algoritma yang diciptakan sesuai alur, maka kecerdasan buatan ini dapat menyimpulkan apa yang kita inginkan. Misal pada perusahaan yang menerapkan pengambilan kehadiran dengan menggunakan sidik jari. Nah, nanti big data dari alat itu merupakan server yang dipegang oleh perusahaan. Jadi misalnya seorang karyawan melakukan pengambilan daftar hadir menggunakan sidik jari. Nanti datanya akan otomatis masuk ke sistem server tersebut. Jadi misalnya selama sebulan itu karyawan tersebut hadir sebanyak 15 kali dan tidak hadir sebanyak 15 kali. Nanti otomatis akan dijumlahkan oleh sistem tersebut. Dan itu tuh tersimpan dalam big data namanya. Kalau di dalam dunia teknologi. Jadi tidak perlu lagi menghitung berapa kali karyawan tersebut hadir atau tidak secara manual, namun AI inilah yang akan menentukan. Dan itulah keseluruhan review materi dari pertemuan 667 dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.